Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku akan membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Guys, banyak dari kita pasti pernah menginap di hotel. Entah buat staycation atau sebagai tempat tinggal sementara pada saat kita sedang liburan di luar kota atau bahkan luar negeri. Banyak dari kita punya memori atau pengalaman indah saat berada di hotel. Tapi sebagian dari kita justru punya pengalaman yang sangat menyeramkan dan tak terlupakan saat berada di hotel. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman Arman saat menginap di hotel. Nah, cerita Arman ini bermula ketika dia sedang berlibur di kota B. Arman sengaja memilih sebuah hotel yang berada di dekat alun-alun yang ada di kota B ini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya kalau aku harus menyamarkan nama narasumber, nama kota, dan nama hotelnya ya guys. Karena ini menyangkut privasi beberapa pihak. Nah, lanjut. Jadi, Arman ini memang sengaja memilih hotel yang ada di dekat alun-alun. Alasannya, agar dia mudah untuk menemukan transportasi umum. Mereka juga ingin menginap di hotel yang dekat dengan berbagai tempat wisata dan juga kuliner. Dari alun-alun itu, Arman dan teman-temannya mulai berjalan untuk menemukan hotel yang sesuai dengan kriteria mereka itu. Tak lama, Arman dan teman-temannya menemukan sebuah bangunan tua yang berasal dari zaman Belanda yang ternyata itu adalah sebuah hotel. Kita sebut saja Hotel X. Arman dan teman-temannya berpendapat bahwa Hotel X ini sangat strategis dan sesuai kriteria mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di Hotel X ini. Setelah check-in, Arman dan teman-temannya berjalan menuju ke kamar mereka. Saat itu, rombongan Arman ini dibantu oleh seorang bellboy atau pelayan untuk membantu membawa koper-koper mereka. Nah, ketika mereka berjalan di lorong, mereka semua tiba-tiba mencium bau seperti terbakar dan suasana menjadi mencekam. Saat Arman dan teman-temannya menanyakan hal ini kepada pelayan itu, si pelayan hanya tersenyum dan berkata jika tidak perlu khawatir tentang hal itu. Akhirnya, rombongan Arman juga tidak mempermasalahkan hal ini dan mereka lanjut beristirahat. Lalu malam pun tiba, dan rombongan Arman akan keluar untuk mencari makan malam. Setelah selesai makan malam, rombongan Arman langsung kembali ke Hotel X untuk beristirahat. Nah, saat sampai di lorong kamar, tiba-tiba mereka merasa kepanasan dan mencium bau kebakaran yang sangat pekat. Mereka berusaha untuk tidak mempedulikan kondisi aneh ini dan terus berjalan sampai ke kamar. Tapi begitu mereka membuka pintu, ada sosok perempuan seperti kuntilanak yang sangat menyeramkan sedang mandi dan menangis di dalam kamar mereka. Arman dan teman-temannya yang sangat kaget langsung membaca doa sebisa mereka dan untungnya sosok itu pun hilang. Akhirnya dengan terpaksa rombongan Arman tetap stay di kamar itu karena mereka sudah membayar Hotel X ini. Dan di keesokan harinya, Arman dan teman-temannya menceritakan apa yang mereka alami tadi malam pada seorang pelayan. Setelah itu, barulah pelayan ini bercerita jika beberapa tahun yang lalu, hotel ini pernah mengalami kebakaran besar dan menewaskan beberapa korban jiwa. Salah satunya adalah sosok wanita yang mereka lihat tadi malam. Pengalaman seram lain juga dialami oleh Didi. Jadi waktu itu Didi harus dinas ke kota S dan dia menginap di Hotel M. Hotel ini adalah saksi bisu dari pertumpahan darah bangsa Indonesia melawan Belanda. Jadi bisa dibayangkan jika hotel ini adalah bangunan tua. Tapi walaupun begitu, hotel ini masih terlihat mewah dan bagus. Pengalaman Didi dimulai tepat pada pukul 10 malam. Saat itu, Didi sedang beristirahat. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang batuk-batuk parah. Lalu tak lama kemudian, ada suara anak ayam. Didi yang saat itu bingung dan penasaran
membuka pintu kamarnya untuk mencari asal suara batuk-batuk dan suara anak ayam itu. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada suara apapun di luar kamar Didi. Saat itu, Didi langsung menutup pintu dan berbalik ke tempat tidurnya. Dan di saat itulah Didi melihat tirai kamarnya bergoyang sendiri. Padahal saat itu jendela kamarnya tertutup rapat. Lalu ia melihat ada sosok perempuan di jendela tersebut. Didi yang takut dan kaget langsung membaca doa-doa yang ia bisa. Untungnya tak lama setelah itu sosok itu hilang. Karena sudah terlalu lelah, Didi akhirnya tertidur. Lalu besok paginya, saat Didi akan ke kamar mandi, ia melihat sosok wanita yang tadi malam ia lihat. Ketika itu, Didi langsung merinding. Dan tanpa pikir panjang, Didi langsung keluar dan check out dari Hotel M itu. Berdasarkan berita yang beredar, sosok wanita itu merupakan arwah perempuan pribumi yang dibunuh di dalam Hotel M tersebut pada masa penjajahan Belanda. Nah, oke guys, itu tadi pengalaman horor di hotel yang dialami oleh Arman dan Didi. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye bye.